mengenal berbagai perasaan untuk kelas 2A SD Negeri 1 Ciledug Kulon bersama dengan Bu Ulia. Hai anak-anak, apa kabar semua? Sudah siap belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia? Sudah ya? Semoga kalian sudah siap semua. Baik, pada hari ini kita akan belajar mengenal berbagai perasaan dan penyebabnya. Semoga anak-anak ibu dapat mengikuti pembelajaran hari ini ya. Nah, sebelum kita memulai masuk ke pembelajaran, ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuannya itu ada 4. Yang pertama, kalian, anak-anak ibu semua, dapat memahami berbagai perasaan dan penyebabnya. Itu yang pertama. Lalu, yang kedua, kalian dapat menceritakan pengalaman tentang berbagai perasaan. Lalu kemudian yang ketiga, kalian dapat menyimpulkan perasaan dari tokoh cerita. Dan yang terakhir, kalian bisa mengaitkan pesan cerita dengan pengalaman pribadi diri kalian sendiri. Semoga tujuan pembelajaran ini bisa kita capai ya. Nah, bisa kalian lihat di depan ya. Di tengah-tengah ada sebuah gambar. Ada 6 orang. 6 orang tersebut menyampaikan berbagai perasaannya. Nah, kalian juga bisa lihat kata-kata yang mengelilingi gambar tersebut. Ada rasa kaget, kemudian ada malu, ada kecewa, ada senang, kemudian marah, sedih, dan takut. Nah, gambar-gambar yang tadi itu adalah berbagai ekspresi mengenai perasaan kita ya. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu berbagai macam perasaan dan segala penyebabnya. Perhatikan semua ya anak-anak. Kita mulai pembelajaran mengenal perasaan. Yang pertama itu adalah senang. Kalian bisa lihat ekspresi dari perasaan senang itu. Nah, rasa senang ini muncul ketika kita merasa bahagia, kemudian bergembira, ataupun sebuah rasa lega dan puas tanpa ada susah. Itu adalah rasa senang. Nah, kemudian yang kedua itu ada sedih. Bisa dilihat gambarnya, itu ada orang yang sedang meneteskan air mata ya. Sedih merupakan perasaan sangat pilu dalam hati ataupun merasa susah hati. Maka dari itu, ekspresi dari sedih ini terlihat murung. Yang ketiga, ada rasa takut. Rasa takut ini merupakan perasaan yang merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan sebuah bencana. Atau arti dari rasa takut ini ialah perasaan yang tidak berani. Atau artinya adalah perasaan khawatir. Selanjutnya ada kaget. Kaget merupakan perasaan terkejut. Seperti halnya ketika kalian dikejutkan oleh seorang teman, kita merasa terkejut atau kaget.
Selanjutnya, malu. Rasa malu ini merupakan perasaan segan melakukan sesuatu karena takut dan tidak percaya diri. Lalu ada rasa marah. Marah merupakan perasaan tidak senang, berang, ataupun gusar. Kemudian ada rasa kecewa. Rasa kecewa merupakan rasa yang muncul ketika ada sebuah hal yang tidak sesuai harapan kita itu ada, atau yang kita harapkan itu ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, bagaimana? Tadi kita sudah membahas berbagai perasaan. Semoga anak-anak ibu bisa memahami penjelasan yang tadi kita bahas ya. Apakah bisa dipahami? Bisa ya? Nah, karena sudah dipahami dari pembahasan yang sebelumnya, sekarang ibu ingin kalian coba berlatih ya. Sekarang kalian coba berlatih menebak dari perasaan teman-teman kalian. Jadi nanti kita bakal menebak perasaan dari teman-teman kita. Wah, nanti perasaan teman kita itu bagaimana ya? Kita coba menebaknya. Selanjutnya, kita masuk ke Mari Bercerita. Perintahnya adalah, ingatlah pengalaman kalian masing-masing, pilih salah satu perasaan yang pernah kalian alami, kemudian apa penyebab dari perasaan tersebut, dan ceritakan di depan kelas. Contohnya adalah, aku senang saat memenangkan permainan. Jadi, perasaan kalian itu senang dan penyebabnya adalah ketika kamu memenangkan sebuah permainan. Contoh yang kedua, aku kaget ketika petasan itu meledak. Perasaannya apa? Betul, perasaannya adalah kaget. Kemudian penyebabnya adalah ketika sebuah petasan itu meledak. Selanjutnya adalah kegiatan membaca. Bacalah cerita berikut ini. Mimi dan adiknya ingin bermain boneka, namun tidak ada yang mau mengalah. Mereka pun berebut hingga boneka itu rusak. Di sini ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada kata awal kalimat. Contohnya pada kata namun dan mereka. Di sana ada huruf kapital yang ditandai warna kuning. Mimi kesal sekali, dia masuk ke kamarnya. Mimi berteriak, lalu menangis. Setelah beberapa saat, Mimi merasa lega. Angin membuatnya merasa sejuk. Dari jendela, Mimi mengintip keluar. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Seperti pada tanda titik setelah kata sejuk. Kemudian ada tanda titik setelah kata keluar. Ternyata adiknya menunggu di luar kamar. Dia sudah memperbaiki bonekanya yang rusak. Mereka akhirnya saling meminta maaf. Kemudian mereka pun bersepeda bersama-sama.
Nah, sudah selesai cerita Mimi dan adiknya. Dalam cerita tersebut, kita mendapatkan kosakata baru. 3 kosakata baru yang kita dapatkan dalam cerita tersebut ialah kata mengalah, memperbaiki, dan lega. Dari ketiga kosakata baru, yang pertama adalah mengalah. Mengalah itu memiliki arti tidak mau mempertahankan haknya. Lalu yang kedua adalah memperbaiki. Memperbaiki artinya membetulkan dari sebuah kerusakan. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ada kata lega. Kata lega ini memiliki arti tenang atau memiliki arti berasa tentram. Dan kata lega juga memiliki arti tidak khawatir lagi dan tidak merasa gelisah. Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga yang sudah kita bahas tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, karena sudah selesai, sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya.